Halo Tribuners, salam jumpa di Tribun Ambon hari ini edisi 23 Juli 2022. Saya Tanita Patesina akan menghadirkan sejumlah informasi terupdate dari Kota Ambon dan sekitarnya selama beberapa menit ke depan. Inilah Tribun Ambon hari ini, kita mulai dengan berita pertama. Korban hilang kecelakaan laut speedboat Argentina masih dalam pencarian tim SAR gabungan. Satu korban kecelakaan laut yang terjadi di Kabupaten Seram bagian timur belum ditemukan Jumat 22 Juli 2022. Tim SAR gabungan masih melakukan pencarian terhadap korban speedboat Argentina yang terbalik dihantam ombak tinggi saat menuju dari Geser ke Kilmuri, Kamis 21 Juli 2022 kemarin. Hal tersebut dibenarkan PSK Subsib Penmas Humas Polres SBT Bribka Suwandi Sobo kepada tribunambon.com pada hari Jumat 22 Juli 2022. Lanjutnya, semoga pencarian korban yang hilang bisa membuahkan hasil baik. Diberitakan sebelumnya speedboat Argentina tujuan Geser Kilmuri yang berpenumpang 7 orang terbalik dihantam gelombang tinggi. Kecelakaan laut itu terjadi di perairan Kabupaten Seram bagian timur pada Kamis kemarin sekitar pukul 8 pagi hari waktu Indonesia Timur. Kejadian ini mengakibatkan 1 dari 7 orang penumpang hilang dan masih dalam pencarian. Berikut nama-nama korban laka laut speedboat Argentina. Bahri 25 tahun, Baharudin 30 tahun, Lainta 24 tahun, Sakiru 43 tahun, Nur Sadikin 39 tahun, Irfan 18 tahun, keenamnya dinyatakan selamat, sedangkan Said Latu 52 tahun masih hilang. Berita berikutnya, Tribuners, tim SAR gabungan temukan nelayan yang alami kerusakan Mesir di perairan Pulau Buru. Tim SAR gabungan berhasil menemukan Ahmad Siompo, seorang nelayan dari Desa Ubung, Kecamatan Liliali, Kabupaten Buru yang mengalami kerusakan mesin perahu dengan selamat pada hari ini Jumat 22 Juli 2022 kemarin. Pria 48 tahun ini ditemukan terombang-ambing bersama perahunya yang mengalami kerusakan mesin sekitar 4 mil di laut perairan Kecamatan Waplau, Pulau Buru sekitar pukul 2 sore hari waktu Indonesia Timur. Direktur Polairut Polda Maluku Kombes Pol Harun Roshid Sik mengungkapkan korban terombang-ambing karena mengalami kerusakan mesin. Baling-balingnya terlepas dan hilang. Korban diketahui pergi melaut sekitar pukul 5 pagi hari. 3 jam berlalu ia kemudian menghubungi saudaranya tersebut untuk meminta bantuan sebab propeller mesinnya jatuh. Mendapat informasi itu, tim SAR gabungan kemudian dikerahkan sekitar pukul 9 pagi hari. Mereka melakukan pencarian di perairan Desa Ubung. Untuk diketahui terlibat dalam tim SAR gabungan ialah personil KP 16108, Polairut Polres Pulau Buru dan Basarnas Namlea. Tribuners, intimidasi wartawan PWI Maluku Tengah kecam tindakan Syahril Silawane. Wartawan Maluku Tengah mengecam tindakan intimidasi yang dilakukan Ketua Bidang OKK DPC Partai Demokrat Maluku Tengah, Syahril Silawane terhadap wartawan Carang TV Ambon Muhammad Sanaki. Tindakan intimidasi wartawan itu terjadi saat wartawan DMS Media Group itu mengabadikan momen keributan di kantor DPRD Maluku Tengah Jumat 22 Juli 2022 sekitar pukul 10:20 waktu Indonesia Timur. Di mana insiden keributan yang terjadi itu antara anggota DPRD Jalelani Tomagola dengan Ketua DPRD Fatsa Tuan Kota terkait pemilihan Ketua Komisi 4. Saat sedang mengambil gambar, muncul Syahril Silawane menghalangi dan sempat melarang. Tangan Syahril terekam memukul kamera yang sementara digunakan Sanaki. Padahal Syahril sendiri juga sudah mengenal dan mengetahui bahwa Sanaki adalah seorang wartawan yang kesehariannya melakukan kerja-kerja jurnalistik dengan mengabadikan
dan merekam setiap peristiwa yang terjadi. Dalam video tersebut, Sanaki sempat mempertanyakan tujuan pelarangan meliput yang dilakukan oleh Syahril Silawane. Kepada wartawan usai insiden itu, Muhammad Sanaki menjelaskan kejadian intimidasi dan pelarangan liputan juga yang dilakukan salah seorang anggota penanganan dalam DPRD Maluku Tengah pada Kamis kemarin saat sedang meliput pemilihan Ketua Komisi 4 yang berjalan hingga nyaris ricuh. Atas kejadian ini, Persatuan Wartawan Indonesia PWI Maluku Tengah mengutuk keras tindakan yang dilakukan oleh Syahril Silawane karena bertentangan dengan Pasal 4 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Kebebasan Pers. Sekretaris PWI Stewart Michael Toysuta menjelaskan jurnalis saat menjalankan profesinya mendapat perlindungan hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Kebebasan Pers. Bukan. Dan ingin kami tegaskan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh baik itu Pamdal maupun OKK Demokrat Kabupaten Maluku Tengah sudah jelas dan tegas melawan dan melanggar Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, khusus Pasal 18 dan Pasal 4. Nah, kami memahami sungguh bahwa tugas kami memang banyak mengalami kendala di lapangan, dan karena itu kami mohon agar pihak-pihak yang menghalang-halangi ini tidak kemudian nekat untuk melakukan tindakan yang sama. Kami tidak mengancam, tetapi kami pastikan akan mengambil langkah hukum jika ada lagi kegiatan yang sama yang dilakukan, baik itu oleh partai politik ataupun pihak-pihak DPR. Kami mohon agar ini diperhatikan dan menjadi perhatian, sebab apapun bentuknya kami tidak bisa dihalangi karena kami dilindungi oleh undang-undang. Saya bukan jangan, bukan suara yang menderita banyak. Lo sih karena aku larang beta. Saya dimenasi beta bagaimana? Soal konflik di Haruku, Komnas HAM Republik Indonesia belum bisa pastikan ada pelanggaran hak asasi. Bagaimana Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Komnas HAM Republik Indonesia belum bisa memastikan konflik batas tanah di Haruku merupakan pelanggaran hak asasi. Pasalnya, untuk memastikan polemik batas tanah di Haruku itu memerlukan tinjauan yang lebih luas lagi. Apalagi kejadian pada Januari 2022 lalu itu bukan merupakan yang pertama kali. Demikian disampaikan Komisioner Komnas HAM Republik Indonesia BK Ulung Hapsara Jumat 21 Juli 2022. Ia menjelaskan masalah tapal batas tersebut sudah terjadi sebanyak 3 kali, yakni pada tahun 1939, 1999, dan 2022. Untuk itu pihaknya akan terus memantau perkembangan pemerintah Maluku Tengah untuk segera membersihkan permasalahan tersebut, agar 1.264 warga yang kini dalam pengungsian bisa mendapatkan hak tinggal mereka. yang pertama, Dinas Sosial Pemerintah Provinsi berkomitmen hari ini mengirimkan bantuan logistik, bantuan peristiwa 25-26 Januari ini kan sudah 3 kali itu. Sudah 3 kali. Tahun 39, tahun 99, dan 2022. Jadi saya kira penting juga untuk kita meletakkan dalam konteks sejarah yang lebih luas lagi, lebih lama lagi, supaya nantinya ketika penyelesaian itu bisa menyeluruh, tidak hanya jadi laten saja, gitu, karena sudah 3 kali. Itu yang sampai saat ini sedang kami lakukan. Tapi soal kesimpulan apakah ada pelanggaran HAM atau tidak, kami belum menyimpulkan itu. Tuhannya apa, termasuk juga soal pohon. Gitu. Ini kan ketika kejadian banyak pohon-pohon cengkeh yang tumbang begitu. Dan ini sebagai mata pencaharian, dan ini tentu saja harus juga dihitung dalam soal-soal baik ngomong rehabilitasi maupun rekonstruksi nantinya. Pertemuan kemarin memang yang pertama, Dinas Sosial Pemerintah Provinsi berkomitmen hari ini mengirimkan bantuan logistik, bantuan pangan. Baik Tribuners, demikianlah Tribun Ambon hari ini edisi 23 Juli 2022. Saya Tanita Patesina beserta tim redaksi yang bertugas undur diri. Sampai jumpa lagi dan amato. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.